Halo semuanya, jumpa lagi dengan kami di On Solid Rock. Hari ini kita ketemu di sesi Couple Talk. Couple Talk ini sesi baru dari divisi pelayanan On Solid Rock, yaitu sebuah wadah di mana kita banyak berbicara atau ngobrol-ngobrol lah antar pasangan mengenai isu-isu yang terkait dengan hubungan dan pernikahan. Nah, untuk episode kali ini kami beri judul Why Am I Not Happy in Marriage? Ya, judul yang menarik banget dan saya nggak sendirian tentunya. Saya didampingi oleh suami saya tercinta, Bapak Jim Theo Syarana. Halo. Saya sendiri Rosita, dan kemudian kami ditemani oleh couples dari generasi yang cukup jauh dengan kita, yaitu generasi millennials ya. Ada Alvin dan Lucy Sitorus. Mungkin boleh Alvin sama Lucy perkenalkan dulu ya. Oke. Silakan. Sebelumnya terima kasih Kak Ros sama Bang Jim udah undang kita ke sini. Sama-sama. Halo Kita juga semuanya. senang. Thank you. Perkenalkan saya Lucy, usia 32 tahun. Kami berdua udah masuk usia pernikahan keempat. Ini perkenalkan suami saya, Alvin. Halo, saya Alvin, sama usia 32 tahun juga. Kita sekarang punya 2 anak. Yang pertama usia 3 tahun, yang kedua usia 2 bulan. Wow. Jadi baru banget lahir, lagi Kurang tidur kelihatannya ya. Lagi kurang tidur. lagi ya. seru-serunya. Ya kalau saya sendiri sih sehari-hari bekerja di perusahaan swasta. Kalau Lucy sehari-harinya sih Rumah tangga. ibu rumah tangga gitu ya. Jadi Good. ya yang seperti Lucy bilang tadi, thank you Bang Jim, Kak Rosita, kita udah diajak ngobrol-ngobrol. Hopefully hari ini kita bisa dapat banyak hal. Ya, kita Oke. juga senang banget nih Lucy sama Alvin di tengah kesibukannya pasti luar biasa bisa menyempatkan waktu ya. Thank you banget. Thank you. Dan untuk berikutnya mungkin teman-teman yang baru pertama dengar On Solid Rock ya. On Solid Rock ini adalah pelayanan yang khusus membicarakan atau membantu pasangan-pasangan menikah. Tidak terlepas dari usia pernikahan berapa. Tetapi bukan hanya untuk pasangan menikah, kami juga melayani atau mencoba untuk mensupport singles yang mungkin sedang berencana mempersiapkan untuk menikah, atau bahkan yang mungkin saat ini memang belum ada niatan ke sana tapi lagi mau belajar, mau membekali diri lah ya. Jadi untuk itulah kami ada. Kami juga menyediakan materi-materi mulai dari podcast, ada artikel, ada e-book, dan pemirsa bisa melihat lebih details dengan mengunjungi website kami di www.onsolidrock.org. Ya, silakan di browse di sana. Kemudian kalau untuk update ada kegiatan apa saja atau upcoming event dari On Solid Rock, pemirsa bisa mengunjungi atau follow Instagram kami di @onsolidrock.id ya. Yep. Itu ya Pak Jim ya, Ya. silakan. Sekali lagi thank you Alvin sama Lucy untuk datang ngobrol-ngobrol. Kita boleh bertukar pikiran lah ya mengenai perkawinan zaman now gitu kan. By the way, episode dari Couple Talk ini nanti juga akan available di Revivo. Revivo itu satu apps yang menyediakan resources mengenai banyak hal lah ya. Salah satunya mengenai perkawinan. Revivo sendiri bisa di-download di Apple Store atau di Play Store. Dan untuk pemirsa yang mendengar sesi-sesi kami dan merasa terberkati juga mungkin bisa share informasinya juga nanti ke teman-teman. Tadi Alvin sudah memperkenalkan diri, Alvin dan Lucy sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita mulai deh ya ngobrol-ngobrol ya, santai-santai aja mengenai topik kita hari ini, yaitu Why Am I Not Happy in My Marriage gitu. Kalau dari judulnya kayaknya ini banget ya, tapi dari apa yang kami lakukan selama ini, dari pelayanan kami, dari ngobrol, dari sosial media, apa yang kami perhatikan itu begitu banyak pasangan-pasangan yang memang lagi ngadepin masa-masa yang gak mudah gitu. Dan umumnya bahasanya sama sih, ya aku gak happy,
ngapain merit, kalau merit kan cari happy gitu, ngapain diterusin atau ngapain diperjuangkan lagi kalau udah gak bisa dapat happiness gitu. Nah itulah yang kita banyak tangkap hari-hari ini. Justru itu banyak dari pasangan-pasangan yang justru masih usia pernikahan yang masih cukup relatif muda ya. gitu. Muda ya. Itu sebabnya tepat banget kalau hari ini kita ada Lucy sama Alvin nih. Usia pernikahan kalian berapa tahun ya? 4 tahun. 4 tahun kan. Jadi ya masih consider Ya, muda lah ya. betul. Nah kalau dari Alvin sama Lucy sendiri sehubungan dengan judul kita ya, dengan apa yang tadi kami sampaikan, apa dari generasi kalian sendirilah gitu, pendapatnya apa tuh mengenai hal ini? Kalau kita sih memang di awal pasti semua orang menikah kan selain bersepakat satu sama lain terus sudah mengenal satu sama lain, pasti punya tujuan lah ya, menikah itu untuk apa ya. Kita kalau boleh jujur memang pada saat kita memutuskan untuk menikah, kita itu punya motivasi menikah itu kita bisa sama-sama terus gitu, maksudnya sama-sama dalam hal suka duka, tapi di bayangan kita saat mau menikah itu banyakan sukanya sih daripada dukanya sih. Karena Bayangannya gitu ya. Iya, karena kan Kayaknya. gimana ya, pasangan yang lagi pacaran gitu kan, pasti sebagian besar Pengennya bareng terus iya, gitu waktunya kan. kan diisi dengan sesuatu yang menyenangkan selalu kan. Oke. Karena dulu kita masih belum menikah, terbatas waktunya. Wah, kayaknya kalau menikah akan lebih banyak nih waktu kita yang bisa habiskan Bareng-bareng. bersama Sama-sama untuk terus. bareng-bareng gitu kan. Oke. Kamu juga gitu gak sih dulu? Iya. Jalan bareng, makan bareng, enak. Iya. Jadi yang kebayang itu ya. Iya, betul. Oke. Jadi Ya gitu sih yang kita kepikiran di kita tuh pada saat mau menikah tuh, bayangan kita mengenai pernikahan itu sih Kak. memang cari ya happy gitu ya, Iya, bareng-bareng betul, gitu. betul. Oke. Sekarang udah nikah 4 tahun, realitanya gimana tuh? Ya nggak selalu happy sih. Nggak Mungkin se-happy. seimbang kali ya, happy sama nggak happy-nya. Jadi ya apa namanya, karena kita awalnya mikir mungkin kalau kita punya beban atau punya ganjelan, kita bisa selalu sharing atau cerita sama pasangan kita. Tapi ternyata aktualnya Nggak dengan gitu ya. dengan kesibukan masing-masing nggak selalu Ketemu bisa waktunya. terjadi, iya gitu. Kadang-kadang Hmm. nggak tahu deh, dia sih yang paling sering sih dia sih, maksudnya nggak tahu deh, kamu bisa sharing kali karena dia kan lebih banyak di rumah ya, sementara aku di kantor kan. Dan pada saat balik itu biasanya udah capek dengan aktivitas di kantor, sehingga waktu untuk mewujudkan sharing itu tuh kadang-kadang tuh akhirnya nggak kesampaian ya. Ngobrol bareng aja susah ya kayaknya ngobrol. Apalagi sekarang kan anak masih Ya. Masih pada Masih kecil-kecil. kecil banget gitu kan. Jadi waktunya tuh kayak tersita buat anak sih kalau kita ngerasanya. Jadinya kita berduanya tuh kurang ya. Waktu ngobrolnya jadi kurang ya. Buru-buru mau makan bareng keluar berdua atau jalan bareng. Karena kan ya Something udah yang ada nggak anak pernah itu. kebayang sebelumnya. Nggak pernah lah ya. kebayang banget. Kok jadi begini? Langsung jomplang banget Jomplang bedanya. banget gitu. Ya, Iya. berarti kan ya kalau tadi Alvin bilang ya ternyata nggak happy-happy doang sih, ada nggak happy-nya, ada happy-nya gitu ya. Kalau dari obrolan yang tadi Alvin sama Lucy sharingkan, terus dari findings yang kita temukan, mungkin kita bisa tarik kesimpulan bahwa ketidakhappyannya itu gitu mungkin karena memang di awal ekspektasinya waktu mau nikah itu wah I found my Soulmate. my soulmate gitu ya. My happiness in him or in I her will gitu be kan. happily ever after gitu kan. 24 jam tiap hari gitu bersama-sama. Dan ketika masuk ke dalam realitanya ternyata itu nggak terjadi. Sehingga terjadilah ketidakbahagiaan itu gitu. Nah sehingga ketidakbahagiaan basically karena ekspektasi yang mungkin tidak tepat ya. Nah ekspektasi yang tidak tepat bisa saja terjadi karena pemahaman dan pengertian terhadap pernikahan itu sendiri mungkin yang belum utuh atau belum tepat gitu ya, sehingga terjadi itu. Nah mungkin Pak Jim bisa bantu untuk gimana nih kita menyikapinya gitu karena kan itu kan realita yang dihadapi ya hari-hari ya. Betul. Ya aku rasa sih meskipun beda usia perkawinan kita yang sudah cukup jauh ya,
Tetapi apa yang diceritakan sekilas sama Alvin sama Lucy itu ya itu juga yang kita alami di awal-awal pernikahan kita gitu. Eh, dan kita cukup lama lah ya harus ngelewatin kebingungan itu gitu ya. Ternyata berbeda banget gitu kan. Nah tapi dalam 25 tahun ini terus terang kita juga menggali dan coba belajar ya. Kita lewatin masa-masa yang tidak mudah di dalam perkawinan kita, kemudian kita sampai di satu titik ya kita memang harus berubah dan kita belajar. Nah kita temukan tuh sebenarnya kalau ekspektasi dari para pasangan tuh nanti mungkin kalian boleh tanggepin aja ya. Kalau menurut yang kita temukan tuh ekspektasi dari pasangan itu tidak tepat itu karena pusat mereka itu masih kepada apa yang mereka senengin dulu nih gitu. Ya sama aku dulu sama Rosita tuh what I want, what I need gitu ya. Dia pun juga seperti itu gitu. Sehingga ketika nggak didapat kecewa ya. gitu ya. Jadi nggak happy. Nah konsep perkawinan ini kan sekarang ini banyak sudah bergeser gitu ya karena referensinya pun juga sudah begitu macam-macam gitu. Nah, makanya kalau kita mau lihat hal ini lebih rinci atau kita mau belajar yang kebenaran sesuai dengan firman Tuhan ya kita lebih baik kita balik ke firman Tuhan lah ya. Kita balik ke firman Tuhannya gitu. Nah, di dalam firman Tuhan itu sebenarnya menjelaskan atau menolong kita untuk melihat, aku sama Rosita tuh jadi bisa melihat bahwa ada dua tipe hubungan. Ada dua tipe hubungan yang kalau bahasa kita tuh yang satu tuh sifatnya transaksional, yang satu pakai bahasa Alkitab tuh bilangnya covenantal relationship gitu. Nah, hubungan yang transaksional itu apa sih? Ya mungkin lebih gampang tuh jelasinnya hubungan transaksional tuh kayak hubungan vendor sama klien gitu ya. Klien sama vendornya gitu ya. Customer sama vendornya gitu ya. Nah jadi hubungan ini dasarnya itu ya perasaan. Selama saling menguntungkan kita bisa jalan bersama-sama. Dan semuanya itu ada hitungan transaksi. Untung rugi gitu ya. Kemudian ya selalu pusatnya tuh ke kita. Apa yang menguntungkan kita, apa yang bisa didapatkan oleh partner kita, selama semuanya win-win gitu ya, semua bisa jalan happy gitu. Dan biasanya loyalitasnya nggak ada tuh. Jadi kalau ambil contoh, kita biasanya sekarang ini kan banyak nih supermarket bermacam-macam brand gitu ya. Rata-rata saya nggak tahu Lucy seperti apa, tapi kalau Rosita tuh cari diskonnya, bukan cari brandnya mana gitu. Jadi dia selalu akan cari supermarket yang diskonnya besar. Nah itu transaksional, itu yang kita lakukan. Nah banyak pasangan terjebaknya di situ di awalnya, karena dia pikir ya semua ini harus win-win gitu. Padahal realitanya saya yakin selama 4 tahun kalian juga sudah mulai ngelihat realitanya tuh ternyata nggak win-win sebenarnya seperti itu ya. Jadi hubungannya sekali lagi based on untung rugi ya. Jadi kalau gue lakukan ini, gue harus dapetin juga in return dari ini. Kalau nggak seimbang kita ukur itu pasti akan mengecewakan. Nah itu transaksional. Nah Alkitab ngajarin kita belajar apa yang namanya tuh covenantal relationship ya Ros ya. Jadi covenantal relationship itu istilahnya tuh apa ya, ikat janji. Jadi tuh ikat janji yang mengikat dan jangka waktunya tuh panjang gitu. Dan ini tidak didasarkan sama untung rugi sama sekali ya. Jadi pusatnya itu bukan di kita tetapi di hubungannya. Gitu, pusatnya di hubungannya. Jadi kepentingan pribadi tetap ada, tetapi bukan kepentingan pribadi yang membuat hubungannya bisa terjalin panjang, tetapi karena melihat bahwa hubungan ini benar-benar berharga dan bernilai maksudku untuk dipertahankan gitu, karena ini yang diciptakan sama Tuhan gitu. Dan hubungan ini kalau yang covenantal itu nggak ada point of return, jadi udah nggak bisa kembali. Makanya di Firman kan dibilang tuh ya, Firman tuh bilang apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan manusia. Nah ini karena memang covenantal sifatnya, gitu. Jadi one way ticket gitu.